Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan materi pembagian suku banyak. Bagian pertama adalah pembagian suku banyak oleh bentuk linear. Dengan kata lain yaitu si pembaginya itu berbentuk linear. Nah, untuk operasi pembagian ini perlu Bapak ingatkan kembali pelajaran dari sejak SD, yaitu bahwa di dalam operasi bagi itu kita mengenal ada 4 unsurnya, yaitu yang dibagi, pembagi, hasil bagi, kemudian sisa. Lalu ingat istilah-istilahnya, kalau sisanya 0 itu sama aja istilahnya habis dibagi ya. Nah, dari rangkaian 4 unsur ini bisa kita bisa kita sambung, yaitu bahwa yang dibagi itu sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambahkan dengan sisa. Contoh misalnya waktu pelajaran di SD 28 bagi 6. Nah, ini kalau kita lakukan prosesnya pembagian ke bawah, jadi 28 bagi 6 itu hasilnya adalah 4. Lalu kalau kita kalikan kan ini 24 kita kurangkan 4. Maka lengkapnya ini disebut hasilnya 4, sisanya 4. Ya. Dengan kata lain, sesuai dengan uraian di atas tadi, bisa kita susun bahwa yang 28 itu sama dengan si pembagi kali hasil bagi ditambahkan sisa, yaitu 6 kali 4 tambah 4. Nah, sekarang kita ambil contohnya untuk suku banyak itu sendiri. Carilah hasil bagi dan sisanya jika suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 6x tambah 5 dibagi x kurang 2. Nah, sesuai pengalaman kita dari sejak SD, seperti contoh di atas tadi, pembagian suku banyak ini secara umum juga bisa kita lakukan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, seperti ini ya. Seperti pembagian bilangan tadi. Yang penting kalian ya harus hati-hati dan teliti. Kita mulai dari suku yang paling kiri, yaitu dengan derajat atau pangkat tertinggi. Jadi 2x pangkat 3 dibagi x itu bisa berapa? Bisa 2x pangkat 2. Ingat ya, sifat dalam perpangkatan. Pembagian bilangan berpangkat kan pangkatnya dikurangin. Jadi ini pangkat 3, ini pembagiannya pangkat 1, makanya menghasilkan pangkat 2. Sedangkan dari segi koefisiennya 2 dibagi 1 ya 2, makanya bisa kita dapatkan 2x pangkat 3 dibagi x ini bisa menghasilkan 2x pangkat 2. Lalu kembali kita kalikan, kita tempatkan ke bawahnya 2x pangkat 2 kali x, jadi 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 kali negatif 2, negatif x 4x pangkat 2. Lalu kita kurangkan. Ya, sama seperti bilangan tadi. Berarti kita kurangkan, ini jadi habis. Kemudian yang ini x pangkat 2 dikurangi negatif 4x pangkat 2 berarti jadi 5x pangkat 2. Lalu kita turunkan suku berikutnya ini. Oke, negatif 6. Lalu kita lihat lagi 5x pangkat 2 ini dibagi x bisa berapa? Bisa 5x. Lalu kalikan lagi 5x pangkat 1 kali x ya 5x pangkat 2. 5x kali negatif 2 negatif 10x. Kita kurangkan lagi. Nah, ini habis. Ini kita kurangkan negatif 6x kurang negatif 10x hasilnya 4x. Turun suku berikutnya. Ya. Lalu kita bagi 4x dibagi x bisa 4. Kalikan lagi 4 kali x berarti 4x, 4 kali negatif 2 negatif 8. Kita kurangkan lagi, ini habis, 5 dikurangi negatif 8, 13. 13 dibagi x, nah udah nggak cukup kan? Sama seperti contoh pembagian bilangan tadi, berarti kita udah berhenti di situ. Nah, inilah yang disebut namanya sisa, ini sebagai hasil bagi. Ya, jadi dengan kata lain sesuai dengan
susunan tadi, penjelasan di atas, jadi bisa kita susun bahwa 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 6x tambah 5 itu sama aja dengan pembagi kali hasil bagi tambahkan dengan sisa, ya. Lalu untuk melihat hasil baginya, ingat ini ada catatan bahwa derajat hasil bagi itu akan sama dengan derajat yang dibagi dikurangi dengan derajat si pembagi. Oke, kita lanjutkan. Pembagian suku banyak oleh bentuk linear juga dapat disusun dengan cara bagan atau skema yang disebut dengan pembagian sintetik atau cara Horner. Jadi, contoh pembagian bersusun di atas tadi itu bisa juga kita lakukan dengan menusun dalam bentuk bagan atau skema, di mana cara seperti itu disebut namanya pembagian sintetik atau cara Horner. Ini Horner ini nama orang yang menemukan susunannya, skema atau yang membuat skemanya. Nah, caranya gimana? Sama seperti 2 minggu yang lalu waktu kita mencari nilai suku banyak dengan memakai skema. Jadi caranya adalah kita susun secara terurut koefisien dari suku banyak tersebut mulai dari suku dengan pangkat tertinggi sampai dengan terendah. Ya, ingat kata-katanya, kita susun koefisien suku banyak itu mulai dari pangkat tertinggi sampai terendah. Artinya apa? Kalau dalam suku banyak itu ada suku yang tidak muncul, berarti koefisiennya kita ganti dengan 0, ya. Itu yang perlu di garis bawahi, jangan sampai nanti terjebak di situ nih, ya. Jadi tidak langsung hanya menusun koefisien suku yang kelihatan di soal itu, tapi amati dulu bahwa suku banyak itu harus kita susun mulai dari suku dengan pangkat tertinggi sampai terendah. Oke, jadi contoh di atas tadi berarti suku pangkat tertingginya koefisiennya 2, yaitu yang pangkat 3, ya. Pangkat 2 koefisiennya 1, yang pangkat 1 koefisiennya negatif 6, konstantanya 5. Lalu langkah berikutnya, si pembagi itu kita anggap sebagai persamaan. Jadi dengan kata lain tadi, si pembagi ini kan x kurang 2, jadi langsung anggap menjadi x kurang 2 sama dengan 0. Nah, kalau dianggap sebagai persamaan, lalu cari nilai x-nya. Oke, paham ya? Jadi kalau x kurang 2 sama dengan 0, berarti kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Nah, itu kita tempatkan di sebelah kiri, di bagian ini. Ini bagiannya. Nah, jadi langkah-langkahnya sama seperti yang kemarin. Koefisien suku pertama itu langsung turunkan, lalu kalikan dengan nilai x yang kita peroleh tadi dari si pembagi, ya. Berarti ini 2 kali 2 sama dengan 4. Tempatkan di koefisien suku berikutnya. Lalu jumlahkan. Nah, ini tanda tambah, ya. Jadi jumlahkan 1 tambah 4, 5. Kalikan lagi. 2 kali 5, hasil itu tempatkan di bawah koefisien suku berikutnya. Berarti dalam hal ini di bawah negatif 6. Jumlahkan lagi. Berarti hasilnya 4. Kalikan lagi. Tempatkan hasilnya di bawah koefisien suku berikutnya. Gitu, ya. Jadi gampang. Ini 2 kali 4, 8. Tempatkan, jumlahkan. 13. Udah. Selesai kan? Udah nggak ada lagi koefisien berikutnya. Selesai sini. Nah, angka terakhir ini itu merupakan sisa pembagian. Sedangkan angka-angka yang di sebelah kiri ini menunjukkan koefisien hasil bagi. Nah, untuk menusun hasil baginya, kembali kita ingat tadi pelajaran dasarnya bahwa pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya dikurangkan. Contoh tadi kan bahwa yang dibagi berpangkat 3. Si pembagi berpangkat 1, berarti hasil baginya berpangkat 2. Jadi susunlah sebuah suku banyak dimulai dengan suku pangkat 2, berarti inilah merupakan koefisiennya. Maka hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ini, ya, koefisiennya. Habis pangkat 2 kan berarti pangkat 1, jadi ini kan tanda positif semua nih. Makanya kalau langsung jadi 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 4.
Yang ini tadi adalah merupakan sisa. Gitu ya. Lanjut, kita ambil contoh berikutnya. Carilah hasil bagi dan sisa jika suku banyak 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 10x kurang 1 dibagi 2x tambah 1. Nah, kalau kita pakai lagi-lagi dengan pengalaman seperti di sini cara bersusun, ya ikutilah seperti contoh di atas tadi. Kalau dengan cara bersusun itu kan dari sini udah diajarin. Yang penting harus teliti menempatkannya. Nah, ini langsung aja kita jawab dengan cara pembagian sintetik atau cara Horner. Lagi-lagi ingat kembali, kita susun koefisien suku banyak itu mulai dari suku pangkat tertinggi secara terurut ya. Nah, ini kebetulan terurut ini nih. 3, 2, 1 konstanta atau 0 ya. Oke, berarti ini koefisiennya 4, negatif 2, 10, negatif 1. Lalu langkah keduanya apa? Cari dengan menganggap si pembagi ini menjadi persamaan, jadi samakan dengan 0. Saya ulangi, jadi langkah keduanya dengan menyamakan si pembagi itu sama dengan 0, maka cari nilainya. Ya. Jadi dalam hal ini berarti ini pembagi, samakan dengan 0, berarti 2x tambah 1 sama dengan 0. Carilah dari situ nilai x-nya. Karena itu udah persamaan kan? Persamaan linear. Cari. Berarti ketemu nilainya adalah negatif setengah. Nah, negatif setengah itu ditempatkan di sebelah kiri. Nah, itulah bagannya. Lalu prosesnya samalah seperti yang tadi. Langsung koefisien pertama turunkan. Kalikanlah ke nilai x tadi nih. Negatif setengah kali 4. Negatif 2. Tempatkan di bawah koefisien suku berikutnya. Lalu jumlahkan. Demikian seterusnya ya. Oke, yang penting teliti berhitungnya ya. Nah, lalu seperti tadi dijelaskan, ini angka terakhir ini merupakan sisa pembagian. Sedangkan ini deretan angka-angka di sebelah kiri ini itu adalah koefisien untuk hasil bagi. Ini ada tambahan di sini yang perlu diamati. Tadi si pembaginya ini 2x tambah 1. Koefisien x itu adalah dibagi 2. Jadi dalam hal ini harus ya deretan angka-angka ini harus dibagi 2 semuanya. Kalau contoh nomor 1 tadi kenapa? Ya karena dibagi 1 kan nggak mempengaruhi, makanya tidak Bapak tulis per 1. Tapi kalau ini 2, makanya harus dibagi 2 ya. Lalu dasarnya ingat lagi tadi, untuk derajat hasil bagi itu adalah derajat yang dibagi dikurangi derajat si pembagi. Yang dibagi berpangkat 3, si pembagi berpangkat 1, berarti derajat hasil baginya lah berpangkat 2. Berarti pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Nah inilah koefisiennya, berarti bagi 2 nih. Jadi kalau langsung kita susun hasil baginya, 2x pangkat 2, ini bagi ini menjadi negatif 2x, ini bagi ini, itu plus 6. Gitu. Sisanya adalah negatif 7. Kayak gitu ya. Tuh, untuk contoh kedua nih, hati-hati. Contoh pertama tadi kan itu koefisien x-nya hanya 1, jadi nggak Bapak tulis di sini nggak perlu 1 karena dibagi 1 itu tidak mempengaruhi. Coba kita lihat lagi contoh yang lainnya. Carilah sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 2x kurang 3 dibagi oleh x kurang 3. Kemudian cari nilai suku banyak fx tersebut untuk x sama dengan 3. Lalu bandingkan hasilnya. Apa yang bisa atau yang dapat kamu simpulkan? Oke. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat penyelesaiannya. Kalau pakai tersusun sama ya, tinggal dilatih terus. Ini langsung kita pakai dengan cara sintetik atau cara Horner. Berarti dari suku banyak tadi, ya, yang soal ini suku banyak ini, ya, ini itu juga masih terurut sukunya. Berarti koefisiennya lah 1, negatif 4, 2, negatif 3. Lalu ingatlah langkah kedua tadi apa? Kita cari nilai 0 dari si pembagi. Si pembaginya tadi adalah
X kurang 3. Jadi X kurang 3 sama dengan 0. Berarti kalau kita cari nilai X-nya berapa? Ya 3 nih. Oke, setelah itu lakukanlah seperti contoh-contoh di atas tadi ya. Itu semua udah 2-3 kali, kalau kamu semangat pasti udah tau lah skemanya bagannya. Makanya disebut dengan skema bagan itu ya untuk memudahkan kita. Yang penting itu teliti. Nah, kita dapatkan di sini angka terakhirnya negatif 6, berarti itulah sisanya. Sedangkan angka-angka ini adalah koefisiennya. Kalau mau kita lengkapi semuanya, berarti ini hasil baginya adalah 1x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 1. Dari mana itu? Karena yang dibagi tadi berpangkat 3, si pembaginya pangkat 1, maka hasil baginya berpangkat 2 atau berderajat 2. Ya. Kenapa langsung ini enggak dibagi? Karena tadi kan si pembagiannya x kurang 3 kan. Koefisien x-nya itu 1, makanya enggak berpengaruh. Oke, kemudian kalau kita cari nilai fx, sama seperti di minggu pertama, untuk mencari nilai fx itu kan ada 2 cara juga. Bisa dengan substitusi, bisa dengan skema juga. Ya dengan skema sebenarnya ini juga nih udah langsung kelihatan. Tapi supaya lebih jelas, coba kita cari dulu dengan cara substitusi ya. Karena dengan cara substitusi itu cara penulisannya juga begini kan. Oke, ternyata setelah kita hitung sama. Jadi ternyata sama. Jadi kesimpulannya apa? Sisa pembagian suku banyak fx dibagi oleh x kurang 3 sama dengan nilai suku banyak fx itu tersebut untuk x sama dengan 3. Ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan yang bisa kita dapatkan secara umum, yaitu jika suku banyak fx dibagi x kurang k, maka sisanya adalah fk. Fk itu sama artinya apa? Nilai suku banyak untuk x sama dengan k. Sebab kalau x kurang k kita samakan dengan 0, ketemu x-nya sama dengan k gitu ya. Paham ya? Sesuai yang dijelaskan tadi langkah-langkahnya. Nanti kalau di sini dibagi x tambah k, berarti sisanya akan sama dengan apa? F dalam kurung negatif k. Sebab kalau x tambah k sama dengan 0, kita dapatkan nilai x-nya adalah negatif k. Kan gitu ya. Lalu yang kedua, seperti contoh di atas tadi, kalau suku banyak fx dibagi ax tambah b, maka sisanya ya kan sama juga f dalam kurung negatif b per a. Dari mana nih? Itu dari nilai 0 si pembagi. Jadi kalau ax tambah b sama dengan 0, kita cari nilai x-nya ya sama dengan negatif b per a. Sama seperti contoh di atas tadi, ada pembaginya 2x tambah 1. Setelah kita cari nilai si pembagi sama dengan 0, maka dapatlah nilai x-nya negatif setengah. Ya. Kalau di sini nanti kurang b, berarti ya sisanya f dalam kurung b per a. Paham ya? Saya ulang ini. Kalau di sini nanti kita ganti nih plus, berarti sisanya f negatif k. Ini pembagiannya x tambah b, maka sisanya f negatif b per a. Kalau di sini nanti negatif, berarti f b per a. Oke? Demikian. Terima kasih.